Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan percobaan tentang arus dan tegangan listrik. Untuk alat dan bahannya ada baterai sebanyak 3 buah, lampu, kabel secukupnya, dan penjepit kabel. Kemudian sediakan juga yang pertama ada kawat besi, kawat tembaga, sendok, kayu, karet penghapus, isi pensil, kertas, tas plastik, air kran, dan yang terakhir air garam. Uji coba yang pertama dengan kawat besi. Apakah kawat besi ini dapat menghantarkan arus listrik? Ternyata lampu menyala. Jadi menandakan bahwa kawat besi ini termasuk bahan konduktor, di mana bahan konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, kita akan melakukan uji coba terhadap kawat tembaga. Apakah kawat tembaga ini juga termasuk bahan konduktor? Dan ternyata lampu menyala. Ini menandakan bahwa kawat tembaga dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, dengan sendok perak. Kita cepet terdahulu sendok peraknya. Apakah sendok perak ini dapat menghantarkan arus listrik? Dan ternyata lampu menyala. Ini menandakan bahwa sendok tembaga adalah termasuk bahan konduktor. Kemudian kayu. Apakah kayu dapat mengantarkan arus listrik? Kita jepit dahulu kayunya. Dan ternyata lampu tidak menyala. Ini menandakan bahwa kayu termasuk bahan isolator, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dan kemudian ada karet penghapus. Kita akan mencoba karet penghapus. Apakah ia dapat menghantarkan arus listrik? Dan ternyata lampu tidak menyala. Ini menandakan bahwa karet penghapus termasuk bahan isolator. Dan selanjutnya adalah isi pensil atau grafit. Kita cepit dahulu. Apakah grafit ini mengantarkan arus listrik? Dan ternyata lampu menyala. Ini menandakan bahwa grafit atau isi pensil adalah bahan konduktor. Selanjutnya kertas. Apakah kertas dapat mengantarkan arus listrik? Dan ternyata lampu tidak menyala. Ini menandakan bahwa kertas adalah bahan isolator. Selanjutnya ada tas plastik. Kita cepet dahulu. Dan ternyata lampu tidak menyala. Ini menandakan bahwa plastik termasuk bahan isolator. Selanjutnya kita akan menguji air kran. Apakah air kran dapat menghantarkan arus listrik? Kita masukkan terdahulu penjepitnya dan ternyata lampu tidak menyala. Ini menandakan bahwa air kran tidak dapat menghantarkan arus listrik. Terakhir kita akan menguji terhadap air garam. Apakah air garam dapat menghantarkan arus listrik? Dan ternyata lampu menyala. Ini menandakan bahwa air garam dapat menghantarkan arus listrik. Setelah melakukan pengamatan tentang arus listrik, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dua jenis benda, yaitu konduktor. Konduktor adalah bahan yang memiliki elektron bebas sehingga dapat menghantarkan arus listrik dan panas dengan mudah. Contoh, pada percobaan ini ada kawat, ada besi, ada sendok, ada isi pensil, dan yang terakhir air garam. Yang kedua ada isolator. Isolator adalah bahan yang sulit atau tidak dapat menghantarkan listrik dan panas, seperti plastik, karet, kayu, dan kertas. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu tegangan arus listrik. Di sini saya menggunakan satu baterai dan kedua kabel diletakkan pada satu sumbu baterai dan ternyata tidak menyala. Percobaan kedua kita menggunakan dua baterai dan kedua kabel diletakkan di sisi positif dan negatif. Ternyata lampu menyala meskipun tidak begitu terang.
Selanjutnya kita akan menggunakan 3 baterai dan ternyata lampu sangat terang. Ini menandakan bahwa semakin banyak baterai maka arus yang dihasilkan juga semakin besar. Itulah percobaan dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.